Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang ini kita bisa tunaikan sebagian tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh dan ibadah kita yang Allah meridainya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, masih bicara tentang ibadah yang menjadi konsekuensi dari keimanan kita, dan masih pada bab al-ibadah al-qalbiyah, ibadah dengan hati. Maka jenis ibadah dengan hati yang ketiga adalah yang disebut dengan nazar atau an-nadharu. Apa itu nazar? An-nadharu adalah iltizamu ibadatin malam yulzam bihas syar'u. Iltizamu ibadatin malam yulzam bihas syar'u, yaitu mewajibkan pada diri sendiri dengan suatu ibadah di mana ibadah itu sesungguhnya tidak diwajibkan oleh syariat. Mewajibkan ibadah kepada diri sendiri yang sesungguhnya ibadah itu tidak diwajibkan oleh syariat. Nah, nazar itu ada dua, dari sisi isi ibadahnya, isi amalnya ya, yaitu nazar bit ta'ah dan nazar bil ma'siyah. Ada nazar yang mewajibkan diri sendiri dengan ibadah yang berbentuk ketaatan pada Allah. Ada nazar yang isi nazarnya itu dengan bentuk kemaksiatan atau perbuatan yang tidak diridhoi oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nazar bit-ta'ah itu juga ada dua jenis. Ada nazar al-mu'allaq, ada nazar mutlak. Nazar mu'allaq itu adalah nazar atau mewajibkan diri sendiri untuk melakukan suatu ketaatan, suatu ibadah, tetapi dengan catatan, dengan syarat. Itu yang lazim di tengah-tengah masyarakat kita, atau kita sering melakukannya. Saya akan sedekah infak 1 juta ke masjid ini kalau anak saya lulus ujian. Itu namanya nazar mu'allaq. Saya akan bantu RT ini dengan bantuan saya 50 juta kalau saya terpilih jadi ketua RT misalnya. Atau saya akan bangun 10 masjid di beberapa kabupaten provinsi ini kalau saya terpilih jadi gubernur misalnya. Itu nazar mu'allaq. Tetapi ada yang satunya nazar mutlak, adalah janji dan mewajibkan diri sendiri untuk melakukan ketaatan tanpa syarat. Misalnya, alhamdulillah saya sekarang umurnya sudah lebih dari 50 tahun dan Allah masih memberikan izin pada saya sehat walafiat untuk saya terus beribadah kepada Allah, maka semestinya saya itu akan sedekah setiap hari minimal 100.000 misalnya. Nah, sesudah kita berjanji kepada Allah seperti itu akan menjadi nazar kita, setiap harinya harus 100.000. Itu nazar tanpa syarat. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah mentas semuanya,
sudah berkeluarga semuanya dan alhamdulillah punya penghasilan yang cukup, maka semestinya lah saya bersyukur kepada Allah, maka saya akan menyiapkan setiap harinya 10 bungkus makanan untuk diberikan pada orang-orang miskin yang membutuhkan. Itu namanya nazar mutlak. Nah, nazar mu'allaq ini sesungguhnya aslinya tidak disunnahkan, tidak disarankan Nabi. Itu yang disebut nazar yang makruh. Nazar yang makruh karena kita ingin berbuat yang baik tetapi pakai syarat. Kita ingin beribadah tetapi pakai syarat. Ada beberapa hadis yang saya kira perlu kami sampaikan. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri. Qala innahu la yaruddu syai'an wa innama yustahraju bihi minal bakhil. Kata Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bernazar. Yang dimaksud adalah nazar mu'allaq tadi. Saya akan begini-begini melakukan kebaikan kalau saya dapat ini gitu. Itu berjanji melakukan ketaatan tapi memaksa Allah untuk memberi sesuatu. Itu namanya nazar mu'allaq. Itu yang makruh. Tetapi walaupun makruh, ketika sudah terlanjur diucapkan atau menjadi nazar, itu wajib dilakukan, harus dilakukan, dan betapapun itu makruh tetap nanti menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis pertama, bahwa Rasulullah melarang kita melakukan nazar. Innahu la yaruddu syai'an, karena nazar itu sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Betapapun kita nazar akan memberi apa, melakukan apa dalam ketaatan, kalau saya jadi ketua RT, jadi lurah, jadi bupati, wali kota misalnya, maka nazar kita itu tidak mempengaruhi kehendak Allah untuk menjadikan atau tidak menjadikan kita wali kota atau bupati atau presiden. Allah tidak mempedulikan itu. Nazar itu nggak ngaruh, kira-kira begitu. Makanya makruh kita membuat nazar dengan tadi persyaratan itu. Wa innama yustahroju bihi minal bakhil. Dan nazar yang mu'allaq itu sesungguhnya adalah nazarnya orang bakhil kepada Allah, karena pakai syarat. Saya akan taat seperti ini, ibadah seperti ini kalau Allah memberi ini. Itu kan bakhil kepada Allah dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan harta yang Allah telah berikan padanya. Ada juga riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tanzuru fa inna nadhara la yughni minal qadari syai'a wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Isinya sama. Hadis ini riwayat Abu Hurairah, kalian janganlah bernazar kata Rasulullah. Maka sesungguhnya nazar itu tidak akan mempengaruhi qadar Allah sedikit pun, baik itu qadar baik maupun qadar tidak baik. Wa innama yustahroju, tiada lain nazar yang tadi mu'allaq tadi itu hanya dilakukan oleh orang yang bakhil. Itu dua hadis yang saya kira penting kita renungkan bagi kita semuanya yang mungkin pernah atau saudara kita yang pernah melakukan nazar yang mu'allaq tadi ya. Jadi nazar yang tidak disayogyakan, yang tidak dianjurkan dan makruh adalah nazar yang tadi dengan syarat tadi. Adapun yang nazar yang disunnahkan, dan nazar itu sunnah adalah tadi yang nazar mutlak dalam bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum peristiwa terjadi kita tidak berjanji apapun pada Allah, tetapi sesudah terjadi, alhamdulillah saya terpilih jadi wali kota misalnya, jadi presiden misalnya, maka kemudian saya berjanji kepada Allah, saya melakukan apa yang sesungguhnya tidak wajib tetapi mewajibkan pada diri saya dalam bentuk ketaatan pada Allah,
dan itu menjadi hal yang bermanfaat, yang baik bagi umat, bagi masyarakat, bagi lingkungannya. Kalau nazar sudah terlanjur diucapkan, dijanjikan kepada Allah, baik yang makruh maupun yang sunnah, baik yang mu'allaq maupun yang mutlak, maka wajib untuk ditunaikan. Ada beberapa ayat yang para bapak ibu nanti bisa membaca ulang di rumah masing-masing. Pertama, firman Allah surat Al-Insan ayat 7. Surat Al-Insan atau nama lain Ad-Dahr, Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Di antara sifat orang-orang beriman yang akan dapat janji jannah di hadapan Allah, surga, adalah yufuna bin nadri, mereka menepati nadarnya. Ketika sudah berjanji ke hadapan Allah, mewajibkan diri untuk melakukan ketaatan, dia tepati nadarnya itu. Begitu juga di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 270. Allah juga mewajibkan kita yang sudah nazar untuk menunaikannya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar. Apapun yang kalian infakkan dan apapun juga yang kalian nazarkan, maka Allah tahu infak kalian, Allah tahu nazar kalian semuanya itu. Wa ma lizalimin, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan memperoleh pertolongan. Para bapak dan ibu sekalian, yang selanjutnya penting juga saya kira kita fahami bahwa jika nazar itu tidak kita tunaikan, baik nazar dalam ketaatan maupun ketidaktaatan, misalnya saya kalau nanti terpilih jadi wali kota, maka satu kecamatan ini saya belikan khomer semuanya, biar semuanya pesta mabuk-mabukan. Atau yang lebih sepele, kalau saya nanti bisa lulus jadi pegawai, jadi karyawan suatu perusahaan ini, maka saya akan kelilingi rumah saya dengan telanjang 7 kali. Itu nazar fi maksiatillah. Atau juga kalau saya misalnya nanti terpilih jadi apa gitu, maka saya akan pecat istri saya, akan saya ceraikan istri saya, dan akan saya apalagi yang lain yang fi maksiatillah. Nah, nazar-nazar yang fi maksiatillah itu tidak boleh untuk dilaksanakan, tetapi karena tidak dilaksanakan ada kafarohnya, ada dendanya. Begitu juga nazar yang dalam ketaatan, karena ketidakmampuannya misalnya tidak kita bisa melakukannya. Misalnya kalau saya dikabulkan untuk punya menantu tahun ini dan bisa mantu, dan kemudian anak saya sudah berkeluarga, maka saya akan umroh dan saya akan umrohkan orang tua saya, tetapi ternyata kita tidak punya uang untuk melakukan nazar itu, maka ada kafarohnya, ada dendanya. Apa kafaroh orang yang tidak menunaikan nazar itu? Kafarohnya adalah sama dengan kafaratul yamin. Kafaroh bagi orang yang berjanji tetapi tidak ditunaikan janjinya. Ada 3 pilihan, yang kemudian nanti kalau 3 itu tidak bisa, baru alternatif pilihan keempat. Pertama adalah memberi makan pada 10 orang miskin. Apa bentuk makannya? Ya sesuai yang kita makan, dan ukurannya ya sesuai dengan kewajaran ketika kita makan. 10 orang miskin, standar kita biasanya sekali makan 100.000 misalnya, maka 10 orang miskin dengan standar 100.000 itu. Kalau standar kita misalnya 50.000, ya senilai itu pula kita memberikan makan 10 orang miskin. Berapa kali bikin nazar, ya berapa kali juga kita memberikan makan orang miskin itu. Yang kedua adalah memberi pakaian pada 10 orang miskin. Pakaian kayak apa? Ya tentu sepatut yang kita yakini itu patut begitu. Kemudian berapa harganya juga seperti itu. Apa yang kita merasa itu patut. Jangan kemudian baju bekas kita, pakaian bekas kita untuk nazar kita,
tapi pakaian yang memang pantas diberikan. Yang ketiga, memerdekakan satu orang budak ya. Di zaman kita, di negeri kita, saya kira yang ini sulit dipilih-pilih karena tidak ada lagi perbudakan dan sulit kita mencari seorang budak. Nah, kalau tiga itu tidak bisa semuanya, baru alternatif keempat, dan ini tidak boleh jadi pilihan pertama, yaitu berpuasa selama 3 hari. Kalau memberi makan tidak bisa, memberi pakaian juga tidak bisa, kemudian apalagi budak juga tidak ada, maka pilihan keempat kita boleh berpuasa 3 hari. Itu sebagai kafarah kita, denda kita karena kita tidak melaksanakan nazar kita sebagai janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketaatan itu bisa atau perlu ada kafarah karena kita tidak mampu. Kalau dalam kemaksiatan nazar kita itu memang kita tidak boleh menunaikannya. Betapapun nazar itu kita ucapkan ketika kita masih menjadi orang kafir. Kayak Umar pernah bernazar ketika belum masuk Islam, dia akan bernazar melakukan tawaf sesudah ada hal yang Allah berikan padanya. Matanya pada Rasulullah, ya Rasul, dulu ketika saya jadi masih orang kafir, saya bernazar begini begitu, maka apakah perlu saya tunaikan? Kalau itu nazarnya dalam ketaatan, betapapun saat itu kita belum menjadi mukmin, maka itu tetap dilaksanakan. Kalau nazarnya dalam kemaksiatan, maka tidak perlu kita laksanakan. Saya kira itu para bapak dan sekalian, hati-hati dengan janji kita di hadapan Allah. Begitu juga janji kita dengan sesama. Kalau janji dengan Allah namanya nazar, kalau janji dengan sesama namanya al-ahad ya, janji. Semuanya sama-sama wajib ditunaikan, dan ketika tidak kita tunaikan, termasuk sumpah kita, sumpah jadi pejabat, sumpah jadi pegawai, itu sesungguhnya janji. Dan ketika sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai pegawai tidak bisa menunaikan janji kita, padahal janji kita ucapkan atas nama Allah, wallahi saya berjanji, wallahi saya bersumpah, kalau tidak maka sesungguhnya kita wajib memberikan atau melakukan kafarat, memenuhi kafarat denda itu. Tetapi kadang kita lupa, kalau lagi jadi pejabat di lantai kita begitu mantap bersumpah, tapi selesai jadi pejabat kita lupa, jangan-jangan ada hal janji kita itu tidak kita tunaikan. Sekira ini penting kita renungkan. Semoga kita semuanya ada orang-orang yang bisa perhatian betul terhadap janji kita, terhadap nazar kita, baik janji kita kepada Allah namanya nazar, janji pada sama manusia namanya ahdun ya, janji, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah, baik di hadapan Allah, dan tidak termasuk orang-orang yang mengkhianati janji dan nazar kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.